Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rendiano, NIM 2120602038. Saya di sini akan menjelaskan seputar tentang reksadana syariah. Sebelum masuk ke reksadana syariah, ada baiknya kita harus mengetahui apa itu reksadana. Reksadana itu intinya adalah produk keuangan di mana kita dan ribuan orang lain, yaitu para investor, mengumpulkan dana kita jadi satu. Kemudian diserahkan ke pihak lain, yaitu perusahaan, yang menjadi manajer investasi untuk diinvestasikan ke berbagai instrumen keuangan. Nah, kan kita sudah mengetahui apa itu reksadana. Selanjutnya, kita akan membahas tentang reksadana syariah. Masuk pengertian reksadana syariah. Reksadana syariah adalah suatu wadah yang digunakan oleh masyarakat untuk berinvestasi secara kolektif, di mana pengelolaan dan kebijakan investasinya sesuai pada syariat Islam. Reksadana merupakan jalan keluar bagi para pemodal kecil yang ingin ikut serta dalam pasar modal dengan modal minimal yang relatif kecil dan kemampuan menanggung resiko yang sedikit. Sejarah reksadana syariah. Reksadana syariah pertama kali muncul di Indonesia pada tahun 1997 oleh PT Dana Reksa Investment Management. Selanjutnya, Bursa Efek Indonesia bekerja sama dengan PT Dana Reksa Investment Management meluncurkan Jakarta Islamic Index pada tahun 2000. Tujuan reksadana syariah adalah untuk membantu investor yang ingin menginvestasikan dananya secara syariah. Pada tahun 2001, untuk pertama kalinya Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia atau DSN MUI mengeluarkan fatwa yang berkaitan langsung dengan pasar modal, yang fatwa nomor 20/DSN MUI/4 2001 tentang pedoman pelaksanaan investasi untuk reksadana syariah. Selanjutnya, perbedaan reksadana syariah dengan reksadana konvensional. 1. Dari segi pengelolaannya, di reksadana syariah sesuai syariat Islam, sedangkan reksadana konvensional berdasarkan kontrak investasi kolektif. 2. Dari segi produk yang boleh diinvestasikan, di reksadana syariah harus ada dalam daftar efek syariah atau DES, sedangkan di reksadana konvensional bebas sesuai peraturan OJK. 3. Dari segi pembagian keuntungan, di reksadana syariah berdasarkan ketentuan hukum Islam serta performa produknya, sedangkan di reksadana konvensional bergantung pada performa produknya saja. 4. Dari segi akad, di reksadana syariah ada akad kerjasama, sedangkan di reksadana konvensional tidak memiliki akad. 5. Dari segi pembersihan, di reksadana syariah ada yang namanya pembersihan, sedangkan di reksadana konvensional tidak memiliki pembersihan. Selanjutnya, dasar dan legalitas hukum reksadana. Pada prinsipnya, setiap sesuatu dalam muamalah adalah dibolehkan selama tidak bertentangan dengan syariah, mengikuti kaidah fikih yang dipegang oleh mazhab Hambali dan mazhab lainnya, yaitu prinsip dasar dalam transaksi dan syarat-syarat yang berkenaan dengannya ialah boleh diadakan selama tidak dilarang oleh syariah atau bertentangan dengan nas syariah. Mekanisme operasional antara pemodal dengan manajer investasi dalam reksadana syariah menggunakan sistem wakalah. Pada akad wakalah tersebut, pemodal memberikan mandate kepada manajer investasi untuk melaksanakan investasi bagi kepentingan pemodal sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam prospektus. Investasi
hanya dilakukan pada instrumen saham sesuai syariah. Penempatan dalam deposito pada bank umum syariah dan syarat utang jangka panjang dan jangka pendek yang sesuai dengan prinsip syariah. Selanjutnya, prinsip dasar transaksi syariah. Dari yang kita ketahui, reksadana mempunyai prinsip transaksinya, yaitu 1. Semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya. 2. Asas kebebasan membuat kontrak berdasarkan kesepakatan dan kewajiban memenuhi akad. 3. Pelaksanaan transaksi harus dilakukan menurut prinsip kehati-hatian, serta tidak diperbolehkan melakukan spekulasi yang di dalamnya mengandung unsur riba, gharar, maisir, dan zulm. 4. Menjunjung etika atau akhlak dalam bertransaksi, melakukan pencatatan atau dokumentasi atau penulisan perjanjian akad untuk transaksi tidak tunai. Selanjutnya, jenis produk reksadana syariah. Menurut Ponjowinoto, jenis-jenis reksadana syariah dapat dikembangkan menjadi 1. Reksadana pendapatan tetap. Reksadana ini melakukan investasi sekurang-kurangnya 80% dari dana dikelola atau aktifanya dalam bentuk efek bersifat utang. Umumnya memberikan penghasilan seperti deposito, obligasi syariah, SWBI, dan instrumen lainnya. RDPT merupakan salah satu upaya melakukan investasi yang paling banyak dalam jangka waktu menengah dan jangka panjang, lebih dari 3 tahun dengan resiko menengah. 2. Reksadana saham. Reksadana ini melakukan investasi sekurang-kurangnya 80% dari dana yang dikelolanya dalam efek bersifat ekuitas. Pada umumnya, efek saham memberikan kontribusi dengan memberikan hasil yang menarik dalam bentuk kontak gain dengan pertumbuhan harga-harga saham dan dividen. 3. Reksadana campuran. Reksadana yang mempunyai perbandingan target aset alokasi pada efek saham dan pendapatan tetap yang tidak dapat dikategorikan ke dalam 3 reksadana lainnya. Reksadana campuran dalam orientasinya lebih fleksibel dalam menjalankan investasi. Fleksibel berarti mengelola investasi dapat digunakan untuk berpindah-pindah dari saham ke obligasi maupun ke deposit, atau tergantung pada kondisi pasar dengan melakukan aktivitas trading. 4. Reksadana pasar uang. Reksadana yang investasinya ditanam pada efek bersifat hutang dengan jatuh tempo yang kurang dari 1 tahun. Umumnya, investasinya dalam kategori reksadana pasar uang meliputi deposito, SBI, obligasi, serta efek hutang lainnya. Reksadana pasar uang memiliki tingkat resiko yang minimum, namun keuntungan yang didapat juga sangat terbatas. Selanjutnya, pengelolaan dan sifat reksadana. 1. Pengelolaan. Bentuk pengelolaan atau mekanisme operasional reksadana hanya dapat dilakukan perusahaan yang telah terdaftar atau mendapat izin dari Bapepam. Pengelolaan reksadana terdapat 3 pihak terlibat dalam hal ini, yaitu 1. Manajer investasi. Manajer investasi adalah pihak yang bertanggung jawab atas kegiatan investasi yang meliputi analisa, pemilihan jenis investasi, pengambilan keputusan investasi, monitor pasar investasi, dan melakukan tindakan yang dibutuhkan investor. 2. Bank
kustodian. Bank kustodian adalah bank yang bertindak sebagai penyimpan kekayaan serta administrator reksadana. Dana yang terkumpul bukan merupakan bagian kekayaan manajer maupun bank kustodian, akan tetapi milik investor yang disimpan atas nama bank kustodian. 3. Pelaku perantara di pasar modal maupun di pasar uang atau bank. 2. Sifat reksadana. Sifat reksadana menurut karakteristiknya dapat digolongkan menjadi 2, yaitu 1. Reksadana terbuka. Reksadana terbuka merupakan reksadana yang menerbitkan saham unit penyertaan atau menawarkan dan menjualnya kepada investor sampai sejumlah kembali saham atau unit penyertaan yang telah dijualnya. Reksadana terbuka lebih liquid, artinya unit penyertaan lebih mudah diuangkan dengan pasar daripada saham reksadana tertutup. 2. Reksadana tertutup. Reksadana tertutup menerbitkan saham atau unit penyertaan dan menjualnya kepada investor, namun tidak memiliki kewajiban untuk membeli saham atau unit penyertaan yang telah dijualnya. Investor hanya dapat menarik investasinya dengan cara menjual, mengalihkan saham atau unit penyertaan yang dimilikinya kepada investor lain yang berminat. Selanjutnya, keuntungan dari reksadana syariah. 1. Mudah dan terjamin keamanannya. 2. Keuntungan jangka panjang, merawat masa depan keuangan. 3. Reksadana syariah aman dan halal. Sekian pemaparan saya tentang reksadana syariah. Kalau ada yang kurang, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.